Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan memperdalam berkaitan tentang perumusan masalah. Adapun sebagian materi dari perumusan masalah sudah sedikit saya berikan pada pertemuan sebelumnya, lalu untuk pertemuan kali ini kita akan memperdalam lagi berkaitan tentang perumusan masalah. Perumusan masalah penelitian. Pada perkuliahan sebelumnya, terdapat 5 langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Nah, kelima langkah tersebut meliputi apa? Coba kita definisikan, kita sebutkan lagi. Meliputi yang pertama adalah perumusan masalah penelitian. Yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir. Yang ketiga adalah penarikan hipotesis. Lalu yang keempat adalah pengujian hipotesis, dan yang kelima adalah penarikan kesimpulan. Nah, langkah pertama dalam penelitian kuantitatif atau langkah pertama dari kelima langkah tersebut adalah perumusan masalah. Lalu, sebelum sampai pada perumusan masalah, peneliti harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menulis latar belakang masalah, lalu melakukan identifikasi masalah, lalu melakukan pemilihan masalah, lalu melakukan pembatasan masalah. Nah, setelah 4 langkah ini kita lalui, maka peneliti akan sampai pada proses perumusan masalah penelitian. Nah, adapun kesemua poin tersebut akan kita bahas satu persatu pada slide-slide berikutnya. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Masalah muncul karena terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi, antara apa yang diperlukan dengan yang tersedia, antara teori dengan praktik, dan yang sejenis dengan itu. Penelitian diharap dapat memecahkan atau menawarkan solusi untuk suatu masalah, atau setidaknya dapat memperkecil kesenjangan tersebut. Selanjutnya, peneliti harus mampu menjelaskan bahaya atau kerugian yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak segera diatasi. Perhatikan contoh latar belakang masalah berikut. Salat merupakan tiang agama Islam. Amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika salat seseorang bagus, maka bagus pula amalan yang lainnya. Gerakan salat merupakan rukun syarat yang mana apabila ditinggalkan, maka batallah syarat seseorang. Namun, berdasarkan observasi kepada 20 siswa SMP X, diperoleh kenyataan bahwa gerakan salat mereka masih kurang sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut meliputi posisi takbir yang kurang tepat 10%, posisi ruku yang belum benar sebanyak 15%, dan posisi duduk at-tahiyat yang belum sesuai sebanyak 50%. Masalah ketidaksempurnaannya gerakan salat ini harus segera diatasi. Jika tidak, maka kesalahan ini akan berlanjut terus-menerus sampai siswa-siswa dewasa dan mengakibatkan kurang afdalnya amalan salat yang dilakukan. Nah, jadi di sini peneliti memperlihatkan bahwa pemicu masalah atau masalah yang didapati adalah kurang sempurnanya gerakan salat siswa. Nah, dari sini peneliti juga menuliskan bahaya yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak segera diatasi. Bahaya tersebut yaitu kesalahan ini akan berlanjut terus-menerus sampai siswa dewasa dan mengakibatkan kurang afdalnya amalan salat yang dilakukan. Nah, adapun pemicu masalah ini atau kurang sempurnanya gerakan salat ini pastilah memiliki faktor penyebab yang tidak tunggal, ya kan? Ada berbagai faktor penyebab yang menyebabkan kurang sempurnanya posisi salat tersebut, ya kan? Nah, kita sebagai peneliti harus melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut, yang mana faktor-faktor penyebabnya itu tadi akan menjadi topik penelitian yang salah satunya nanti akan kita angkat. Nah, slide ini faktor penyebab dari pemicu masalah pada contoh 1. Tadi kan
pemicu masalahnya adalah tidak sempurnanya gerakan salat. Faktor penyebabnya mungkin yang pertama adalah guru hanya menjelaskan gerakan salat tanpa praktik. Jadi guru hanya menjelaskan tanpa praktik, atau siswa hanya melihat dari buku teks tanpa melakukan praktik. Kemudian media pembelajaran yang kurang menarik. Media pembelajaran dilakukan guru masih kurang menarik. Misalnya saja tadi, guru hanya menggunakan media buku. Dari gambar di buku, oh gerakan salat takbir seperti ini, gerakan rukuknya seperti ini, seperti itu. Hanya siswa hanya melihat dari buku. Nah, atau ya ini, ada juga ternyata fasilitas musola sekolah yang kurang nyaman untuk melakukan praktek salat. Misalnya, tidak ada kipas angin atau tempat wudhunya kumuh dan sebagainya, atau musolanya kotor. Seperti itu. Lalu ada juga kurangnya pendisiplinan siswa-siswa dan faktor lain, mungkin datang dari siswa itu sendiri atau dari keluarga siswa. Nah, adapun faktor tadi, keempat faktor tadi itu adalah 4 dari banyaknya faktor pemicu yang mungkin saja terjadi atau yang mungkin saja menyebabkan kurangnya atau ketidaksempurnanya gerakan salat siswa. Nah, tidak mungkin peneliti itu meneliti atau mengatasi keempat masalah tadi sekaligus. Seperti itu. Nah, jadi sebagai peneliti, kita nanti akan melakukan pemilihan dari masalah-masalah tadi. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi pada slide pemilihan masalah, ya kan? Nah, setelah kita tahu 4 masalah tadi, nah lalu kita identifikasi masalahnya. Nah, ini dari satu pemicu masalah dapat muncul berbagai topik atau masalah penelitian. Ini seperti yang slide yang tadi ya. Nah, pada bahasa identifikasi masalah, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang sudah disampaikan pada latar belakang. Nah, jadi masalah-masalah tadi itu seyogyanya disampaikan pada latar belakang dengan singkat. Kemudian penulisan identifikasi masalah hendaknya menggambarkan proses diperolehnya topik penelitian. Jadi, identifikasi masalah harus cukup panjang, bukan 1 atau 2 kalimat saja. Maksudnya adalah, dalam identifikasi masalah, peneliti harus menjelaskan bagaimana peneliti memperoleh topik penelitiannya atau memperoleh masalahnya tadi. Nah, identifikasi masalah hendaknya dilakukan dengan melihat dan menganalisis data-data di lapangan yang terkait dengan pemicu masalah. Misalnya, gerakan salat siswa yang belum sempurna ini yang tadi ya, sehingga perlu dilakukan penelitian awal agar bisa melakukan identifikasi masalah dengan baik. Peneliti juga bisa melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terpercaya. Nah, jadi dalam melakukan identifikasi masalah, peneliti haruslah atau sebaiknya terjun ke lapangan untuk melihat fenomena-fenomena yang benar-benar terjadi di sana, seperti itu. Jadi, tadi setelah terjun ke lapangan, peneliti melihat, oh ternyata proses pembelajarannya masih kurang menarik tadi. Oh, ternyata medianya yang digunakan masih belum interaktif atau masih monoton. Oh, ternyata musolanya juga banyak yang tidak layak, misalnya tidak layak digunakan. Oh, dan faktor-faktor yang lainnya. Nah, lalu untuk mencari hal tersebut atau untuk melengkapi hal tersebut, peneliti bisa melakukan ini tadi, pengumpulan data melalui observasi atau dokumen-dokumen terpercaya. Nah, selain mendasarkan pada data-data empirik, ini tadi observasi dan pengumpulan dokumen ini tadi ya, sebagai pendukung penelitian dapat menyertakan teori-teori terkait. Hal ini menjadikan penelitian yang diteliti menjadi layak dari segi teoritis. Teori di sini bisa berupa hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian atau dari buku-buku pengetahuan yang mendukung.
Nah, ini saya berikan contoh identifikasi masalah dari pemicu masalah berupa kurang sempurnanya gerakan sholat tadi ya. Nah, berdasarkan data lapangan, diperoleh kenyataan bahwa kebanyakan guru tidak menggunakan alat peraga yang baik. Mereka hanya menjelaskan dengan peragaan gambar dari buku. Menurut teori, penjelasan verbal tanpa gerakan kurang bisa memberikan pemahaman pada siswa terkait gerakan sholat, terutama untuk siswa dengan gaya belajar audio kinestetik. Berdasarkan hal ini, dapat diduga kurang sempurnanya gerakan sholat siswa disebabkan oleh tidak digunakannya alat peraga yang baik dalam pembelajaran. Terkait dengan hal ini, maka dapat dilakukan penelitian yang membandingkan prestasi belajar yang diperoleh dengan pembelajaran menggunakan alat peraga yang baik dengan alat peraga yang biasa dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh identifikasi masalah dari satu penyebab masalah. Nah, dari sini Anda juga selain ini Anda juga harus membuat karangan yang sama seperti ini, membuat penjabaran sama seperti ini untuk pemicu masalah yang lain. Jadi tadi kita mendapatkan empat topik penelitian ya, 4 penyebab dari pemicu masalah. Nah, dari 4 ini kita identifikasi dengan kalimat atau dengan penjabaran yang kurang lebih seperti ini. Nah, setelah identifikasi masalah, langkah berikutnya adalah pemilihan masalah. Setelah masalah atau topik penelitian diidentifikasi dari suatu pemicu masalah, tentunya diperoleh banyak masalah penelitian. Peneliti tentu tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah penelitian tersebut dalam satu waktu. Oleh karenanya dilakukan pemilihan masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika misalnya saja pemicu masalah berupa kurang sempurnanya gerakan sholat tadi adalah disebabkan dari misalnya dari 4 faktor. Nah, jadi 4 faktor itu harus kita pilih salah satu. Karena kenapa? Karena tidak mungkin peneliti menyelesaikan atau mencarikan solusi dari keempat penyebab masalah tadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, lalu pemilihan masalah itu didasarkan pada 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif itu adalah pertimbangan dari segi penelitian atau dari segi apa yang diteliti. Nah, pertimbangan objektif itu tadi berdasarkan juga atau terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pertimbangan objektif dari segi teoritis dan dari segi praktis. Dari segi teoritis itu sebagai peneliti harus mempertimbangkan apakah penelitian ini bermanfaat atau memberikan sumbangan pada sisi teori, gitu kan? Pada sisi teori dengan artian berarti penelitian ini mendukung atau menambah kajian-kajian teori berkaitan dengan konteks yang sama. Nah, jika dari segi praktisnya, apakah penelitian ini memberikan sumbangan secara nyata, gitu. Sumbangan secara nyata terhadap misalnya pembangunan dan sebagainya. Nah, biasanya untuk sumbangan praktis itu biasanya untuk penelitian-penelitian terapan. Nah, selanjutnya pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif ini adalah pertimbangan yang dilihat dari segi peneliti. Pertimbangan subjektif ini melihat apakah peneliti itu mampu meneliti hal tersebut gitu. Maksudnya mampu di sini dalam artian apakah peneliti tersebut memiliki waktu, misalnya dari segi waktu ya, waktu yang cukup untuk menyelesaikan penelitian tersebut, ataukah apakah peneliti tersebut mempunyai bekal teoritis yang cukup dalam menyelesaikan masalah ini, ataukah
apakah peneliti tersebut mempunyai penguasaan yang cukup untuk metode yang diperlukan. Jadi nanti kan pasti karena kuantitatif, pasti akan melakukan analisis statistika. Nah, apakah peneliti memiliki kemampuan statistika yang cukup untuk menyelesaikan masalah penelitian ini, gitu, atau untuk menyelesaikan penelitian ini, gitu kan? Nah, lalu apakah dari segi alatnya juga bisa dilihat, atau apakah peneliti memiliki alat atau perlengkapan yang cukup dalam pengumpulan data, dan yang terakhir adalah apakah peneliti memiliki biaya yang cukup untuk menyelesaikan penelitiannya. Nah, jadi dari segi subjektifnya dapat dilihat dari 5 segi. Yang pertama adalah waktu yang digunakan atau waktu penelitian yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah bekal teoritisnya atau bekal kemampuan teoritis dari si peneliti. Yang ketiga adalah penguasaan metode statistika yang diperlukan. Dan yang keempat adalah alat atau perlengkapan untuk pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah biaya yang tersedia atau biaya yang dimiliki peneliti untuk untuk menyelesaikan penelitiannya tersebut. Maka berikutnya adalah pembatasan masalah. Jika masalah yang dipilih masih belum spesifik sehingga belum memungkinkan dilakukannya penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah pemberian keterangan lebih rinci agar bisa dilakukan penelitian. Misalnya, masalah yang dipilih dari keempat topik sebagaimana pada slide 4 tadi adalah pembandingan media peraga salad yang baik dengan media salad dengan gambar pada siswa SMP. Nah, tentu masalah ini masih belum jelas, sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah. Contoh pembatasan masalah untuk topik ini adalah yang pertama, peraga yang dibandingkan adalah peraga menggunakan video interaktif berbasis Android dan peraga menggunakan gambar. Kemudian, kedua peraga tersebut dikenai model pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran langsung. Lalu, penelitian dilakukan pada siswa kelas 7 SMP X. Kemudian, penelitian dilakukan pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, setelah pembatasan masalah dilakukan, judul penelitian dapat dirumuskan. Misalnya saja, judul yang diberikan adalah pembandingan efektivitas media peraga salad menggunakan video interaktif berbasis Android dengan media gambar pada siswa kelas 7 SMP X tahun pelajaran 2020-2021. Nah, lalu kita sudah sampai pada perumusan masalah. Setelah proses menuliskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pemilihan masalah, dan pembatasan masalah, peneliti sampai pada tahap rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui proses pengumpulan data dan analisis data. Dalam perumusan masalah, sebaiknya yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Lalu, rumusan masalah hendaknya padat dan jelas. Kemudian, rumusan masalah hendaknya memberikan petunjuk tentang dimungkinkannya mengumpulkan data dan menjawab hipotesis. Nah, perumusan masalah. Nah, di sini bentuk rumusan masalah ditinjau dari jenis penelitian dibedakan menjadi 5. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dalam video ini kita tidak akan memperdalam lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua, jenis rumusan masalah ditinjau dari kepenulisan. Nah, ditinjau dari kepenulisan, rumusan masalah dibedakan menjadi 2, rumusan masalah tak berarah dan rumusan masalah yang berarah. Nah, dalam video ini akan kita bahas lebih detail terkait kepenulisan rumusan masalah.
masalah. Nah, rumusan masalah tak berarah versus rumusan masalah berarah. Untuk rumusan masalah tak berarah adalah rumusan masalah yang mempertanyakan ada atau tidaknya perbedaan atau korelasi. Contohnya adalah di sini, apakah terdapat perbedaan prestasi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan? Ini untuk ini untuk rumusan masalah studi komparasi ya. Lalu untuk yang studi korelasi adalah apakah terdapat korelasi antara nilai matematika UN SMP dengan keberhasilan belajar matematika di SMA? Nah, ini untuk rumusan masalah tak berarah. Kemudian untuk rumusan masalah yang berarah. Rumusan masalah tak berarah adalah rumusan masalah yang mempertanyakan manakah yang lebih unggul untuk studi komparasi atau apakah terdapat korelasi yang positif atau negatif untuk studi korelasi. Nah, contohnya adalah manakah yang nilainya lebih tinggi? Manakah yang lebih tinggi prestasi belajarnya antara siswa laki-laki atau perempuan? Nah, ini untuk studi komparasi. Lalu untuk yang korelasi adalah apakah terdapat korelasi positif antara nilai matematika UN SMP dengan keberhasilan belajar matematika di SMA. Nah, perbedaan dari kedua rumusan masalah ini dapat kita perhatikan dari arahnya tadi ya. Untuk yang rumusan masalah tak berarah ini tadi, lihat contohnya untuk yang komparasi ya. Apakah terdapat perbedaan prestasi? Nah, jadi peneliti hanya mempertanyakan apakah terdapat perbedaan gitu. Tapi tidak bertanya lebih jauh, manakah yang lebih tinggi prestasinya. Jadinya nanti jika rumusan masalah tak berarah, cukup sampai apakah terdapat perbedaan. Jawabannya ya ada atau tidak. Tapi kalau rumusan masalah yang berarah, dia bertanya manakah yang lebih unggul gitu. Jadi misalnya misalnya saja tadi dari penelitian masalah yang tak berarah tadi kan cuma cukup menjawab ya dan tidak gitu. Tapi kalau rumusan masalah berarah itu menjawab mana dari dua, misalnya tadi dari dua atau lebih kelompok yang dibandingkan, mana dari kelompok-kelompok itu tadi yang lebih unggul nilainya gitu. Jadi jelas. Nah, lalu untuk korelasi misalnya, apakah terdapat korelasi gitu kan? Jawabannya kan ya, ada dan ya tidak. Tapi tidak tahu mana apakah korelasinya positif atau negatif. Berbeda dengan rumusan masalah yang berarah, gitu kan? Apakah terdapat korelasi positif kan gitu? Berarti kan ternyata korelasinya positif. Ternyata korelasinya negatif. Itu jelas gitu. Nanti hasil dari penelitian. Jadi, untuk rumusan masalah, disarankan peneliti menggunakan rumusan masalah yang berarah. Kenapa demikian? Karena untuk jawabannya atau untuk jawaban penelitian itu nanti akan lebih spesifik. Seperti itu. Baik, saya akhiri slide dari pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertanyaan atau tanggapan atau saran bisa disampaikan melalui forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.